bangsa Jawa telah mendiami Suriname sejak lebih dari 125 tahun yang lalu. Awalnya mereka didatangkan dari tanah kelahiran mereka di Jawa sebagai buruh kontrak guna menggantikan para budak yang di tahun 1863 telah dilarang peredarannya. Buruh-buruh Jawa didatangkan juga karena dianggap lebih murah dan setia daripada buruh asal India Britania yang terlalu banyak ulah dan menuntut upah besar. Dalam perkembangannya, buruh-buruh Jawa ini berubah menjadi penduduk sepenuhnya di negara Amerika Selatan yang merdeka di tahun 1975 tersebut. Populasi mereka bahkan mencapai 15% dari total penduduk negara itu. Sekalipun Suriname adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan 70% warganya hidup di bawah garis kemiskinan, orang-orang Jawa yang tinggal di sana ternyata enggan kembali ke Indonesia, negara asal mereka. Dan video ini akan berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Di tahun 1890, sekitar 100 orang imigran dari Jawa didatangkan. Mereka adalah gelombang pertama dari buruh kontrak yang didatangkan dari Jawa. Mereka ditempatkan di Marienburg, perkebunan tebu terbesar di Suriname. Setelah itu, pada periode 1890 sampai 1916, rata-rata orang Jawa yang didatangkan ke Suriname berjumlah 700 orang per tahun. Jumlah tersebut menjadi berlipat setelah pekerja kontrak India Britania tak lagi dipakai sejak tahun 1916. Para pekerja kontrak dari Jawa menaikkan kontrak kerja selama 5 tahun. Gaji mereka 60 sen untuk pekerja pria dan 40 sen untuk pekerja perempuan. Setelah kontrak mereka selesai, mereka diizinkan pulang kembali ke Jawa. Namun jika mereka ingin menetap, mereka diberi uang 100 gulden dan sepetak tanah. Upah itu jauh lebih murah dari pekerja-pekerja kontrak asal negara lain. Kehidupan para kuli kontrak itu relatif terbelakang. Pemerintah Belanda tidak menyediakan akses ke sarana pendidikan apapun termasuk buku-buku. Belanda khawatir jika para pekerja kontrak itu menjadi pandai, mereka akan keluar dari perkebunan dan bekerja di kota-kota di Suriname. Sampai kemudian Gubernur Suriname Johannes Konrad Hilstra membuat kebijakan baru terhadap para pekerja kontrak. Sebelum ditempatkan di perkebunan, para imigran ditempatkan di desa-desa khusus. Di tempat tersebut, para imigran termasuk dari Jawa berhak membuat aturan sipil sendiri dan mengembangkan budaya asli mereka. Hingga menjelang Perang Dunia Kedua, jumlah imigran dari Jawa mencapai 30.000 orang. Di antaranya tercatat 7.684 orang kembali ke Jawa ketika perang telah berakhir. Gema proklamasi kemerdekaan 17 Agustus sampai pula ke tanah Suriname. Muncul keinginan dari mantan para kuli kontrak untuk kembali ke Jawa karena selama ini mereka merasa seperti hidup dalam pengasingan, terjauh dari asal-usul dan akar budaya mereka. Namun Indonesia telah menjadi sebuah tempat yang berbeda, negara yang merdeka. Mereka kemudian dihadapkan pada masalah aturan kewarganegaraan. Akhirnya pemerintah Belanda memberi waktu 2 tahun kepada orang Jawa untuk menentukan pilihan kewarganegaraan, menjadi warga negara Indonesia atau Belanda. Situasi politik dalam negeri Suriname juga mendukung kebebasan menentukan kewarganegaraan itu. Belanda memperbolehkan pembentukan dan pendirian partai politik. Banyak parpol kemudian dibentuk berdasarkan etnis. Orang Jawa membentuk 2 partai, Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname atau PBIS dan Kaum Tani Persatuan Indonesia atau KTPI. KTPI dipimpin Iding Sumita menggunakan gerakan politiknya guna memperbaiki nasib orang Jawa di Suriname dan menganjurkan anggotanya menjadi warga negara Indonesia. Sementara PBIS dengan tokohnya Salikin Harjo menganjurkan pendukungnya memilih menjadi warga negara Belanda.
Bahkan pada saat konferensi meja bundar di Den Haag, Salikin ditunjuk sebagai wakil masyarakat Jawa di Suriname. Pendirian Salikin justru kemudian berubah setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Dia mendirikan Yayasan Ketanah Air atau JTA pada Mei 1951 yang mendorong orang Jawa Suriname kembali ke Jawa. Dalam waktu singkat, dia berhasil menghimpun 2.000 keluarga. Pemerintah Indonesia menerima permintaan JTA dengan syarat bahwa pemulangan atau repatriasi tidak menuju ke Jawa karena Jawa dianggap sudah terlalu padat. Pemerintah memberi lahan seluas 2.500 hektar di sebuah daerah di sebelah utara Pasaman, Sumatera Barat. Mereka tiba di tempat tersebut dengan kapal lengkuas di tahun 1954 dan mendirikan sebuah desa. Mimpi dan harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di negeri asal-usul mereka pun justru buyar. Mereka menghadapi kesulitan keuangan. Tanah tempat tinggal mereka juga sulit diolah menjadi lahan pertanian, lebih sulit dari tanah di Suriname. Beberapa dari mereka akhirnya memilih kembali ke tanah pengasingan, Suriname. Hanya hutan, tak ada rumah, tak ada tempat buang hajat, hanya barak besar yang disediakan. Setiap keluarga diberi jatah 4 kali 4 meter. Di tahun 1959 kami pindah ke Padang sebab keadaan di sana tidak aman. Pada bulan Oktober 1964 kami memutuskan pulang kembali ke Suriname. Demikian ujar Rumjinah Wagina Sunawi, salah seorang mantan buruh kontrak yang kemudian memilih kembali ke Suriname. Peristiwa kegagalan repatriasi ini membuat tokohnya, yakni Salikin, kena hujat. Orang-orang Jawa di Suriname pun akhirnya memutuskan tidak pulang ke Indonesia dan memilih menjadi warga negara Belanda. Demikian sekilas tentang orang-orang Jawa di Suriname. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.